Baik, di sini perkenalkan, nama saya Oksana Rachesa Kuncoro Putri dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 tingkat 1 yang akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri atas organ dan sistem yang berfungsi untuk bereproduksi atau berkembang biak pada wanita. Baik, di sini yang pertama yang kita akan bahas adalah sistem genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah genitalia yang dapat dilihat dari luar atau yang dimaksud dengan sistem reproduksi yang dapat dilihat secara langsung dari luar. Yang itu terdiri atas ada mos pubis, kemudian ada klitoris, kemudian ada uretra, kemudian ada vagina. Nah, di bagian pinggir ini ada labia mayor, di sebelah sini ada labia minor, kemudian di sini ada anus. Di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar skin dan kelenjar Bartholin. Kelenjar skin ini terletak pada uretra, maksudnya di dekat uretra, yang berfungsi untuk sebagai respon seksual. Kemudian kelenjar Bartholin itu biasanya terletak di dekat vagina. Fungsinya adalah menghasilkan cairan atau pelumas yang dapat memudahkan saat berhubungan. Kemudian kita akan membahas tentang genitalia internal atau sistem reproduksi pada wanita bagian dalam. Di sini ada vagina. Vagina ini adalah bagian terluar dari rahim. Kemudian ini ada serviks. Serviks ini biasanya tempat pembentukan lendir yang berfungsi untuk mempermudah sel sperma agar masuk ke dalam rahim. Kemudian di sini ada uterus. Uterus adalah tempat berkembangnya janin. Kemudian ini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah biasanya tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Di sini ada ovarium. Ovarium adalah tempat berkembangnya ovum. Ovum adalah sel telur yang belum dibuahi. Tulang panggul dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tulang lunak dan ada tulang keras atau kasar. Tulang kasar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang dua ini disebut dengan tulang coccyx. Kemudian ini ada tulang sacrum dan ada tulang coccyx. Kemudian tulang coccyx dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang ilium, terus kemudian ada tulang isium, kemudian ada tulang pubis. Kemudian tulang ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Terus ini yang tebal di bagian atas ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian yang ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian ini yang menonjol di bawahnya ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian ini yang di bagian belakang terdapat tulang yang menonjol disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Kemudian tulang yang berbentuk lingkaran ini disebut dengan acetabulum. Kemudian yang berlubang ini disebut dengan obturatorium. Kemudian yang ini disebut dengan simfisis. Ini yang di tengah ini disebut dengan simfisis pubis. Yang berbentuk segitiga ini disebut dengan arcus pubis. Kemudian ini yang menonjol ini disebut dengan promontorium. Kemudian yang berbolong-bolong di bawahnya ini disebut dengan foramen sacra anterior. Kemudian sendi yang menghubungkan antara os ilium dan os sacrum disebut dengan articulatio sacroiliaca. Kemudian pada os ilium terdapat lajur atau linea terminalis yang dapat memisahkan antara panggul besar dan panggul kecil. Kemudian kita akan membahas tentang ligamen.
Ligamen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ligamen sakroiliaka yang biasanya terletak pada permukaan belakang tulang sakrum ke tulang ilium. Kemudian yang kedua ada ligamen sacropinosum, yaitu biasanya terletak di tulang sakrum ke tulang spina ischiadica. Kemudian yang ketiga ada ligamen sacrotuberculosum yang biasanya terletak pada tulang sakrum ke tulang osis ischiadica. Kemudian yang terakhir ada ligamen pubicum, yaitu biasanya terletak pada tulang coccygeus dari kanan hingga ke kiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang otot pada bagian panggul luar yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada musculus sphincterani externum. Yang kedua ada musculus pulbocardiaceus. Yang ketiga ada musculus perineal transversus superficialis. Kemudian yang keempat ada musculus iliacoccygeus. Yang kelima ada musculus ischiacoccygeus. Yang keenam ada musculus perineal transversus profundus. Dan yang terakhir ada musculus coccygeus. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk panggul genekoid. Yang kedua ada bentuk panggul android. Kemudian yang ketiga ada bentuk panggul anthropoid. Dan yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul yang pertama adalah bentuk panggul genekoid. Biasanya bentuk panggul ini menyerupai seperti lingkaran, dan 41% kebanyakan wanita memiliki panggul seperti ini. Kemudian panggul yang kedua itu panggul yang berbentuk android yang menyerupai hati. Kebanyakan yang memiliki panggul ini adalah laki-laki, sekitar 33%. Kemudian yang ketiga ada panggul anthropoid. Panggul anthropoid ini menyerupai seperti segitiga, dan panggul seperti ini biasanya terdapat pada kebanyakan laki-laki. Dan yang terakhir ada panggul platypeloid, yaitu bentuk panggul yang menyerupai oval, dan bentuk panggul ini sangat jarang sekali dijumpai baik di perempuan maupun di laki-laki. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana cara memeriksa panggul bagian luar. Apa sih tujuan memeriksa panggul bagian luar? Tujuan pemeriksaan panggul bagian luar adalah agar mengetahui ada kelainan di panggul dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada panggul. Dalam pemeriksaan panggul ini terdapat ada 4 cara. Yang pertama adalah dystasia spinarum. Dengan cara ini adalah pemeriksaan pada spina iliaca untuk mengukur jaraknya. Biasanya jaraknya itu normalnya 23 hingga 26 cm. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah dystasia cristarum, yaitu pemeriksaan pada crista iliaca destra dan sinistra. Biasanya jarak normalnya itu 26 hingga 29 cm. Pemeriksaan yang ketiga adalah conjugata eksternal. Pemeriksaan conjugata eksternal ini pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung ruas lubang yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar panggul ini dimulai dari simfisis pubis ke spina iliaca, kemudian ke tengah-tengah panggul. Biasanya ukuran normalnya itu 80 hingga 90 cm. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.